Assalamualaikum guys, balik lagi di channel aku Nomi. Dan kayaknya ada yang berbeda ya untuk video kali ini. Karena untuk video kali ini aku nggak mau bahas seputar game, baik itu Free Fire, Legend, atau PUBG Mobile. Nah, jadi di video kali ini aku pengen banget ngebahas sesuatu yang lagi hits banget beberapa waktu belakangan ini. Kita tahu sendiri ya, untuk beberapa waktu belakangan ini olahraga bersepeda atau lebih dikenal orang sebagai goes itu bener-bener lagi hits banget guys, baik di kalangan anak-anak, remaja, ataupun bahkan orang yang udah dewasa gitu. Bahkan orang tua juga pada bersepeda gitu kan, yang sebelumnya cuman di rumah gitu nggak pernah olahraga, tiba-tiba sekarang sepedaan gitu kan, yang sebelumnya nggak hobi sepedaan sekarang tiba-tiba sepedaan. Nah, jadi di video kali ini aku tuh pengen banget ngebahas sesuatu hal yang sebenarnya itu bikin kalian bahaya saat bersepeda gitu. Aku nggak bilang kalau bersepeda itu berbahaya ya, cuman ada beberapa hal yang bisa nyebabin bersepeda itu jadi berbahaya guys. Aku juga dengar kabar hari Minggu kemarin tanggal 13 September, kejadian ini pagi ya. Tanya itu di Pekanbaru. Buat kalian yang anak Pekanbaru pasti tahu lah. Untuk lokasi kejadiannya sendiri itu pas banget di depan lapangan MTQ, dimana depannya itu adalah persimpangan 3 guys. Dan itu merupakan jalur padat banget kendaraan. Kenapa aku bilang jalur padat banget? Karena untuk jalur Sudirman sendiri itu merupakan lalu lintas yang menghubungkan antara pusat kota dengan bandara. Ditambah di daerah Jalan Sudirman tuh banyak sekali kantor-kantor guys, dimana terjadi sebuah kecelakaan yang menelan korban. Korbannya ini adalah seorang ibu-ibu PNS di Puskesmas Simpang 3 Pekanbaru. Jadi kronologi ceritanya ini menurut para saksi mata, para rombongan sepeda ini melaju di jalur kiri. Nah, kalau menurut aku pribadi ini nggak menyalahin aturan sih, karena emang kalau kita sepedaan kan harus di tepi jalan supaya tidak mengganggu pengendara lain gitu kan. Nah, pada saat itu ada mobil Pajero Sport berwarna putih yang melaju kencang dari arah bandara menuju ke Jalan Sudirman. Di saat mobil tersebut melaju kencang, di depan MTQ, 2 orang pengendara sepeda tersebut tertabrak guys. Salah satunya meninggal di tempat. 2 korban tersebut adalah seorang ibu-ibu PNS dan yang satunya adalah seorang laki-laki berusia 30 tahun. Untuk korban yang meninggal dunia itu adalah yang ibu-ibu ini ya guys. Aku juga kayak, what? Gara-gara olahraga kita celaka gitu loh. Dan untuk korban yang laki-laki ini sendiri, dia cuma mengalami luka-luka ringan dan juga benturan di kepala. Dan dia udah dilarikan ke rumah sakit terdekat. Sementara untuk korban ibu-ibu PNS ini, dia meninggal di tempat karena mengalami cedera di bagian kepala dan juga kaki kanannya patah guys. Nah, pada saat kejadian tabrakan tersebut, mobil yang menabrak korban ternyata kabur guys. Tapi di saat mobil tersebut kabur, ternyata plat BM dari mobil tersebut terjatuh. Untuk plat mobilnya sendiri itu depannya kodenya adalah BM ya, dimana di saat polisi melacak keberadaan mobil tersebut, ternyata pemiliknya adalah orang yang berasal dari kota Dumai. Cuman untuk sekarang aku nggak tahu pelakunya udah ketangkap atau belum. Ya, semoga aja pelakunya cepat ketangkap gitu kan. Nah, beberapa bulan lalu kejadian yang sama juga terjadi di kota Yogyakarta guys. Dikabarkan seorang pesepeda berinisial MB berumur 74 tahun telah tertabrak mobil di saat ia sedang melakukan putar arah di jalur Jalan Majapahit guys. Untuk waktu kejadiannya sendiri itu juga pagi hari guys, pukul 7 pagi. Dimana emang jalanan kota itu kalau pagi benar-benar padat banget guys. Mau itu weekend ataupun hari sibuk, itu banyak orang yang menggunakan jalan tersebut. Untuk kejadiannya sendiri ini terjadi pada pukul 7 pagi ya. Jadi hampir sama yang di Pekanbaru. Kejadiannya sama-sama pagi guys. Jadi kronologi kejadiannya itu, si korban ingin berputar arah. Tapi di saat ia menggunakan jalur putar arah tersebut, ia ditabrak dari arah yang berlawanan guys. Dan yang nabrak ini adalah mobil juga, tapi yang nabrak mobil Avanza putih.
di mana korban mengalami cedera di kepala dan saat dilarikan ia sudah meninggal. Jadi dari kejadian ini aku menyimpulkannya gini, mereka aja yang mematuhi peraturan lalu lintas, mereka masih bisa celaka guys, bahkan sampai meninggal dunia. Gimana buat para sepeda yang sebenarnya banyak banget melanggar peraturan guys. Bahkan aku sendiri juga sebenarnya sempat terganggu gitu ya, beberapa para pecinta goes yang tidak mematuhi peraturan. Nah, dari kejadian yang terjadi di Jalan Sudirman tadi, aku langsung ingat sama kejadian minggu lalu, di mana berketepatan juga hari Minggu, di mana waktu itu memang jalanan itu rame banget ya, rame pesepeda. Mungkin karena weekend, otomatis mereka pada olahraga gitu kan, atau emang cuma sekedar refreshing gitu. Jadi kejadiannya waktu itu, aku lagi buru-buru banget ke tempat kerja, karena emang tempat kerja aku dari rumah itu jauh, sekitar 20-30 menit itu kalau nggak macet guys. Karena aku bener-bener buru-buru, jadi aku ngebut. Waktu di tikungan Simpang 3, di saat jalan mau belok masuk Sudirman, di situ aku melihat ada para sepeda yang iring-iringan gitu loh. Jadi kayak makan jalan banget. Apalagi orang kan kadang buru-buru nih. Terus kayak gimana ya? Mereka iring-iringan sambil ngobrol. Ini cowok cewek ya, aku nggak tahu, mungkin mereka lagi PDKT-an atau lagi bulan madu, aku nggak tahu gimana. Emang kelihatannya masih pada muda. Terus aku ngerasa kayak ini orang nggak tahu di belakang itu lagi rame banget kendaraan, dia kayak santai berdua makan jalan gitu sambil ngobrol, terus ketawa-ketawa. Aku tuh pengen banget rasanya nabrak gitu, serius. Kayak kesel aja gitu, lu nggak mikir nih orang di belakang rame gitu, yang pakai jalan tuh bukan kalian doang gitu. Terus aku juga sempat lihat ada satu keluarga yang sepedaan hari itu, ada kedua orang tuanya dan juga ada anaknya. Cuman waktu itu aku melihat anaknya itu, menurut aku pribadi ya, itu masih terlalu kecil banget guys buat diajak sepedaan di jalan raya gitu loh. Nah gini sih, aku mikirnya gini, oke lah orang tua mereka ngawasin, cuman kan namanya anak kecil, apalagi masih umur 10 tahun ke bawah ya, itu kan masih suka jail-jailnya gitu ya. Bisa aja kan mereka kayak tiba-tiba ngebut, atau tiba-tiba belok-belok nggak jelas, atau coba manggil orang tuanya yang ada di belakang gitu kan, terus nggak perhatiin depan, atau bisa aja dia jatuh guys gitu kan. Nah ini menurut aku bahaya banget sih kalau kalian coba sepedaan ngajak anak kalian yang masih kecil, yang masih ya paling SD lah ya, ajak sepedaan di jalan raya gitu. Itu menurut aku bahaya banget sih, kayak resikonya itu besar guys, walaupun pakai helm, namanya juga anak kecil ya kan. Jadi ya buat kalian orang tua yang pengen ngajak keluarganya sepedaan, coba cari jalur yang bener-bener gak rame gitu, bukan di jalan raya guys. Kan bisa aja kalian sepedaan di taman, lapangan, atau di stadion, banyak tempat, gak perlu di jalan raya. Apalagi bawa anak kecil, itu bahaya banget sih menurut aku. Terus ada juga nih yang sepedaan rame-rame terus makan jalan banget, itu juga ada. Aku juga mikir, ini orang gak takut ketabrak gitu. Gue kesel sendiri guys, serius. Kita sebagai pengguna jalan juga kan punya kesibukan, mungkin kita juga buru-buru gitu, mungkin kita juga kadang nggak lihat mereka ada di depan, atau mereka tiba-tiba lari jalur, itu bahaya guys. Di sini aku mau ngasih sedikit tips buat kalian yang pengen sepedaan tapi tetap aman guys. Pertama, cek dulu keadaan sepeda yang mau kalian kendarain, mungkin ya kondisi rantai, ban, atau yang lainnya gitu kan, supaya waktu kita sepedaan itu sepeda kita tidak bermasalah. Yang kedua, gunakan alat perlengkapan untuk bersepeda ya, sama helm khusus bersepeda. Terus jangan lupa juga kalian pasang lampu guys, atau kayak yang bisa mantulin cahaya gitu loh. Nah, taruh di belakang helm kalian, atau bisa di belakang kursi ya, kursi sepeda. Jadi waktu kalian sedang jalan, itu kendaraan lain sadar gitu loh. Mungkin kan kadang nggak fokus terus nggak lihat kalian gitu. Nah kalau ada lampu tersebut, otomatis kalian bakal kedetek atau kelihatan gitu guys. Ini berguna banget sih, apalagi di saat cuaca lagi mendung atau lagi malam hari gitu kan gelap tuh. Ini bisa ngebantu kalian supaya lebih aman. Yang ketiga,
Yang ketiga, jangan lupa taati peraturan lalu lintas ya. Walaupun kalian menggunakan sepeda, bukan berarti kalian bisa nyelonong-nyelonong lampu merah gitu kan. Kalian tetap harus mematuhi peraturan lalu lintas. Berhenti saat lampu merah, melaju di jalur sepeda, jangan mengganggu kendaraan lain seperti yang aku bilang tadi gitu kan. Jadi aman gitu. Kita sama-sama nyaman menggunakan jalan raya. Yang keempat, jangan pakai earphone. Kenapa aku bilang jangan pakai earphone? Karena di saat kita menggunakan jalan raya, terkadang ada kendaraan di belakang kita yang coba nyuruh kita minggir gitu kan. Mungkin ya dia buru-buru mau ngebut atau gimana. Jangan gunakan earphone, karena itu bisa mengganggu konsentrasi kita juga guys. Buat kalian para pesepeda, jangan pernah coba pakai earphone kalau lagi di jalan raya ya. Tapi kalau kalian sepedaannya di taman atau di stadion, itu bisa aja sih, nggak masalah. Jangan lupa berbagi jalan dengan kendaraan lain, karena jalan tersebut itu punya umum guys, bukan cuma punya kalian. Apalagi kalau jalan raya ini kan ya pasti ada mobil yang gede kayak truk gitu kan, atau mobil ya yang mobil-mobil pribadi lagi buru-buru, motor segala macam tuh banyak guys. Jadi lebih hati-hati lagi dan perhatiin jalur kalian. Dan yang terakhir, karena sekarang lagi pandemi, jangan lupa pakai masker, karena ini nggak melindungi kalian dari COVID aja ya, tapi juga bisa melindungi kalian dari debu dan juga polusi di jalanan. Oke, mungkin sekian dulu video dari aku, semoga bermanfaat buat kalian semua. Dan buat para pecinta olahraga bersepeda, tetap semangat. Dan buat kalian para pecinta olahraga bersepeda atau goes, jangan lupa atuhi peraturan lalu lintas ya. Semangat goes, dan sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.